Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syukur Zainal Abidin. Di sini saya mempresentasikan beberapa materi mengenai praktikum sistem mengenai elektrik, yang di sini materi implementasi dan analisis PWM. Oke, sebelum itu kita akan menggunakan dua buah microcontroller. Yang pertama Arduino Mega dan juga ESP32. Dimana Arduino Mega ini biasanya versinya itu 2560. Itu adalah papan yang dirancang untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan banyak pin, input-output, dan memori pemrograman yang lebih besar. ESP32 S2 ini adalah sistem One Chip SoC yang meringkas dan juga modern yang dikembangkan oleh Espressif dengan fokus kuat pada aplikasi IoT, Internet of Things. Gitu. Oke, karena tadi untuk yang STM32, maaf, untuk yang Arduino Mega, ini penjelasan mengenai pin input outputnya itu terdapat banyak sekali pin input output. Yang pertama pin power di sisi kiri atas bisa kita lihat pin power ada label merah dan hitam. Itu ada pin power. Di bagaimana di situ ada V-in input tegangan eksternal jika menggunakan USB. Ada 5 volt dan 3 volt. Pin output tegangan untuk memberikan daya pada sensor atau modul komponen. Dan juga ada ground. Pin negatif ground ada beberapa titik di board. Ini ada sekitar satu 2 ada 2 titik di board. Ada IORF dan reset untuk referensi tegangan shield dan merestart program seperti ya teman-teman. Di sini ada di paling atas nih, sebelum paling atas. Nah, oke. Yang kedua, analog input di sisi kiri bawah yang berwarna hijau. Ini pin input yang dimana pin A0 sampai A15 itu terdapat 16 pin. Fungsinya digunakan untuk membaca sinyal analog dari sensor seperti sensor suhu, cahaya, dan potensiometer. Dan untuk fiturnya ini pin ini menggunakan sinyal tegangan analog menjadi digital atau ADC. Yang ketiga, digital input output sisi kanan bawah label biru tua. Ini yang dimana pin 0 sampai 53 itu terdapat kompatibil digital. Fungsinya bisa disetting sebagai input, membaca tombol saklar atau output. Yang keempat, fungsi khusus label warna-warni sisi kanan. Ini ada beberapa warna kuning, oranye, coklat. Pin 0 sampai maaf, di dalam deretan pin digital tadi terdapat pin dengan fungsi spesial WWM yang berlabelkan warna ungu. Teman-teman lihat, yang dimana warna ungu ini contohnya pin 2 sampai 13, 14 sampai 6, 46 untuk mengatur kecepatan motor atau kecerahan LED simulasi analog. Komunikasinya label warnanya dan coklat itu serial TX sama RX-nya ada 4 pasang serial 0 sampai 3-nya untuk komunikasi data dengan komputer atau modul Bluetooth atau WiFi seperti itu. Yang dimana di situ ada I2C-nya juga SDSCL Pin 2021 untuk komunikasi dengan sensor LCD atau menggunakan protokol I2C dan SPI, MISO, MOSI, SKC dan SS Pin 50 sampai 53 untuk komunikasi kecepatan tinggi seperti modul SD atau RFID seperti itu teman-teman. Oke lanjut di sini saya akan menjelaskan tentang pin input output lagi yang dimana di sini ada ESP32 Liveboard yang dimana satu power dan sistem itu sisi bawah atas yang di sisi bawah namun di atas ini di sini nih di mana ada V-in input dari eksternal biasanya 5 volt V USB power supply dan 3,3 volt untuk daya untuk sensor penting semua logika pin ESP32 adalah 3,3 dan jangan masukkan 5 volt langsung ke pin I/O karena biasanya merusak board dan di situ ada label ground di sebelah kanan ada ground, label abu-abu, dan IN atau enable tombol reset juga. Nah, di sebelah paling atas kiri itu ada IN, di mana nomor 2 GPIO dan digital input output yang berlabelkan biru. Pin yang bisa diprogram sebagai input bacaan tombol atau output nyala lampu. Untuk peringatan khusus pin GPIO 343536 itu VP dan 39 itu VN adalah input only. Pin ini tidak bisa mengeluarkan tegangan output, hanya membaca data. Nomor 3, fitur analog label hijau chain ini yang dimana ADC analog to digital converter label hijau mengubah sinyal analog menjadi sinyal ESP32 memiliki resolusi bacaan yang lebih tinggi 12 bit dibandingkan Arduino biasa. Yang dimana DAC digital to analog converter yang label chain
itu khusus pin pada 25 dan 26 ini bisa menghasilkan sinyal analog murni, bukan PWM. Cocok untuk output audio sederhana. Nomor 4, fitur unik dan komunikasi. Label oranye ungu ini dan biru muda itu touch sensor label oranye. ESP3 memiliki 10 pin yang sensitif terhadap sentuhan kapasitif kulit manusia. Ada yang bisa membuat tombol sentuh tanpa tombol fisik hanya dengan kabel dan logam. Communication protokol 2 I2C pin 2122 itu SDSCL standar dengan layar OLED atau sensor canggih. SPI itu label ungu dan pin untuk komunikasi kecepatan tinggi SD card atau layar deteksi. URT itu TXMRX untuk komunikasi serial dengan komputer seperti itu kan. Untuk masuk ke pembahasan pertama, yang intinya, yang dimana PWM, gitu. PWM adalah teknik untuk mendapatkan sinyal analog dari sumber jaringan dengan cara memanipulasi lebar pulsa on high dan off atau low secara cepat 2 sampai 3. Teknik ini digunakan untuk mengontrol daya pada perangkat seperti DC, LED dan juga pemanas. Frekuensi PWM adalah seberapa sering satu siklus on off berulang dalam 1 detik. Jadi diukur dalam hertz. Frekuensi yang tinggi membuat perpindahan antara kondisi on dan off tidak terlihat oleh mata pada LED atau tidak terdengar pada motor. Duty cycle. Ada PWM, ada duty cycle. Duty cycle adalah persentase waktu sinyal berada dalam on dibandingkan total periode satu siklus. Hasil ini menentukan seberapa halus perubahan duty cycle yang bisa dibuat, biasanya kan mengatakan dalam bit seperti ini teman. 0, 0, 0, seperti itu. Oke, ini untuk praktikumnya. Kita bisa lihat di sini kita sedang menjalankan praktikum dengan osiloskop yang di mana ini akan menghasilkan praktikum nomor 1. Frekuensinya 250 Hz dan terbaca di osiloskop. Berarti cycle-nya 25,3%. Kita naikkan ke 40,3. Kita naikkan lagi berarti cycle-nya ke 60%. Dan semakin terlihat di sini. Dan kita naikkan ke 72%. Nah, sudah akan terlihat jelas ya teman-teman ya. Coba kita naikkan sampai ini sekitar 100%-an. Ya, seperti saya teman-teman. Oke, lanjut untuk praktikum yang kedua. Kita setting dulu frekuensi 100 kHz frekuensi. yang Nah, dimana ini 98 kHz. Nah, 99 Hz kita akan coba di 0% duty cycle-nya. Nah, ke 30. langsung kita ke 30, kisaran 30. Nah, 30. Ini Terlihat ini teman-teman ya. yaitu inverting. Nah, yang bawah ini non inverting. Bahwa itu penting seperti ini. Kita duty cycle-kan ke 60%. Nah, jadi kebalikan. Yang atas melebar, yang bawah menyempit. Jadi inverting itu Kita duty cycle-kan ke 80. atas melebar, bawah menyempit. Nah kan, perbedaannya udah kelihatan. Ini udah mulai kelihatan kan? Nah, 100. Ya kan nggak ada bedanya, sama semua. Kalau 100% sama semua. Seperti itu. Nah, ini frekuensi di 25 kHz optimal. Nah, ini 24,7440 kHz toleransi lah. Nah, kita pada duty cycle 0%. Bisa dilihat pada osiloskopnya inverting dan non inverting. Kita dutikan ke 20%. Coba kita setting ke 20%. Nah, jadi ketika ini membentuk gunung, ini membentuk lembah, jadi kebalikan karena pergeseran fasanya itu 180. Nah kan kelihatan. Nah, kita akan set lagi coba ke sekitar 36.
Oke, maaf sebelumnya teman-teman untuk videonya ada kendala sedikit ya ternyata ya. Kita akan set lagi ke Jadi ini cuman sama seperti sebelumnya. Maaf sebelumnya karena videonya ada sedikit kendala ya teman-teman ya. Jadi kita tidak bisa melihat. Coba kita tunggu sebentar. Hmm, jadi kurang lebih sama ya teman-teman tuh lihat. Kurang lebih sama seperti bagian sebelumnya dan juga nanti ada di sekitar 80-90 dia mulai ada kebalikan. Tuh, mulai kembalikan ya teman-teman ya di atas 50 ya teman. Di atas 50 mulai kembalikan yang lama menjadi bukit dan menjadi lembah. Sudah bisa lihat di sini. Oke, mungkin cukup sekian. Dan dari sini, mohon maaf. frekuensi di 25 kilo. Terima kasih.